warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Mutia Alamanda, mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, sertakan nyalakan lonceng, like, comment, and subscribe ya video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran. Materi yang ingin saya jelaskan ialah mengenai tentang pencemaran udara. Sebelumnya, bicara tentang pencemaran udara, apa sih udara itu? Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi, terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya, seperti pembakaran sampah atau yang lainnya. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon dioksida dan monoksida yang akan dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Demikian, konsentrasi di udara pun meningkat. Dengan itu, maka akan terjadi pencemaran udara. Apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah adanya substansi fisik, kimia, ataupun biologi di atmosfer yang bila jumlahnya banyak, maka dapat membahayakan kesehatan dan keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Pencemaran udara bisa berasal dari sumber alam seperti gunung berapi atau kebakaran hutan, ataupun aktivitas manusia seperti asap alat transportasi, asap industri, dan sebagainya. Pencemaran udara sendiri terbagi ke dalam dua hal, yaitu yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer merupakan pencemaran udara yang mana berasal dari sumber utamanya yang menyebabkan udara menjadi tercemar. Contohnya seperti zat karbon monoksida. Yang kedua yaitu pencemaran udara sekunder, merupakan pencemaran udara yang terbentuk atau berasal dari reaksi yang ditimbulkan oleh pencemaran primer pada atmosfer. Contohnya yaitu penipisan lapisan ozon. Ada beberapa penyebab terjadinya pencemaran udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara dapat dipicu berdasarkan sumber atau asal dari penyebabnya, yaitu yang pertama ada faktor alami. Pencemaran udara yang pertama ini disebabkan oleh faktor yang alami, misalnya seperti kebakaran hutan, asap letusan atau asap letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu faktor manusia. Kemudian untuk faktor yang kedua ini disebabkan oleh faktor manusia, yaitu seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan limbah rumah tangga. Penyebaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar. Contohnya yang pertama seperti polusi udara asap kendaraan bermotor. Penyebab polusi udara yang pertama adalah asap kendaraan bermotor. Contoh, pencemaran lingkungan ini terjadi setiap hari dan tanpa disadari telah diam-diam membunuh makhluk hidup secara perlahan, khususnya di kota-kota besar yang penuh dengan kendaraan bermotor. Dampak dari penggunaan kendaraan bermotor yang begitu banyak ini adalah kandungan gas karbon dioksida atau CO atau karbon monoksida yang terlepas menjadi polutan udara. Tidak heran jika asap kendaraan bermotor menjadi penyumbang tersebarnya penyebab
pencemaran udara. Bahkan, polusi udara sempat jadi perhatian dunia belakangan ini karena tingkat pencemaran yang sudah sangat tinggi. Yang kedua yaitu adalah pencemaran udara dari pembangkit listrik. Contoh pencemaran udara tak hanya berasal dari asap kendaraan bermotor. Penyebab polusi udara lainnya adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar seperti batu bara, gas, dan minyak. Efek pembakaran ini yang menjadi penyebab polusi udara dengan gasnya yang berbahaya. Penyebab pencemaran udara berupa gas seperti sulfur dioksida ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yang tengah dihadapi bumi saat ini. Yang ketiga yaitu pencemaran udara dari abu polutan letusan gunung berapi. Polutan letusan gunung berapi merupakan contoh pencemaran udara yang disebabkan oleh alam. Indonesia sendiri memiliki wilayah gunung berapi yang masih aktif sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran udara jika sampai meletus seperti kasus Gunung Kelut yang belum lama ini kembali aktif. Meski demikian, contoh pencemaran udara dengan faktor alam ini porsinya sangatlah kecil jika dibandingkan dengan penyebab polusi udara oleh manusia. Yang keempat yaitu polusi udara dari limbah asap industri atau pabrik. Contoh pencemaran udara berikutnya datang dari limbah asap industri atau pabrik. Penyebab polusi udara ini juga salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan di dunia. Cerobong asap pabrik seringkali tidak memiliki filter, sehingga membahayakan. Zat yang keluar dari proses industri ini berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, karbon hidrokarbon, dan senyawa lain yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Tak hanya pencemaran udara, limbah industri juga dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Yang kelima yaitu pencemaran udara karena limbah pertanian. Penggunaan pupuk dan zat kimia makin sering terjadi di industri pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Fungsinya antara lain untuk membasmi hama dan menyuburkan tanaman. Namun, hal yang terkadang menjadi penyebab pencemaran udara, contoh pencemaran udara ini terjadi karena pupuk mengeluarkan gas amonia dan NH3 yang berlebihan, sehingga mengakibatkan dampak yang signifikan kepada keadaan atmosfer bumi. Hujan asam juga merupakan contoh ekstrim dari pencemaran udara ini. Yang keenam yaitu kegiatan pertambangan penyebab pencemaran udara. Industri pertambangan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Dalam proses pertambangan sendiri, pertambangan mineral yang diambil dari perut bumi menghasilkan banyak polutan yang berbahaya. Misalnya seperti beberapa bahan kimia dan debu yang sangat banyak hingga bisa kemudian menjadikan penyebab pencemaran udara sendiri banyak pertambangan yang menimbulkan efek negatif dari hasil pengoboran maupun pembuangannya, baik itu mengganggu kesehatan ataupun kondisi alam sekitar. Yang ketujuh ada polusi udara karena aktivitas rumah tangga. Contoh pencemaran ini sangatlah sepele dan tidak dianggap serius, padahal dampaknya akan langsung terasa oleh orang-orang sekitar. Polusi udara karena aktivitas rumah tangga antara lain adalah pembakaran sampah yang sembarangan. Yang kedelapan yaitu contoh pencemaran udara kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alam ataupun ulah manusia. Keduanya bisa jadi penyebab pencemaran udara. Contohnya pencemaran udara ini yang terjadi di Riau dan Australia beberapa waktu lalu. Dampak polusi udara karena terbakarnya hutan tak hanya dirasakan wilayahnya sendiri, namun juga wilayah di sekitar karena asap akan terus terbawa angin. Hal ini jelas tidak baik untuk kesehatan pernapasan manusia. Dan yang ke-10 yaitu pencemaran udara karena penebangan hutan liar. Masih karena ulah manusia nih. Contoh pencemaran udara ini terjadi karena penebangan hutan liar,
Karena hutan adalah paru-paru dunia, menebang hutan secara liar akan merusak kualitas udara yang ada. Penetralan udara akan terganggu dan tingkat polusi udara akan semakin signifikan. Selanjutnya, dampak dari pencemaran udara. Setiap hal yang terjadi tentunya memiliki dampak atau efek negatif yang terjadi. Begitu pula dengan pencemaran udara yang masih sangat banyak dampak buruknya bagi manusia. Yang pertama, dampaknya bagi kesehatan, yaitu dapat ditimbulkan oleh pencemaran udara terhadap kesehatan. Kebanyakan polusi udara ini dipicu oleh asap kendaraan yang mana bisa berasal dari kualitas bahan bakar yang buruk maupun perawatan kendaraan yang tidak baik sehingga menimbulkan polusi. Efek dari asap kendaraan ini umumnya dapat memicu penyakit paru-paru. Bahkan tidak sering, survei dari WHO sendiri yang menyatakan bahwa banyak sekali kasus kematian yang ditimbulkan oleh penyakit paru-paru ini. Yang kedua yaitu dampak terhadap pertanian. Seperti yang diungkapkan bahwa pencemaran udara berdampak pada lingkungan seperti tumbuhan, di mana salah satunya berdampak pada sektor pertanian. Udara yang tercemar pada proses fotosintesis tumbuhan sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen akibat tanaman mengalami masalah dalam pertumbuhannya. Dan yang ketiga yaitu pemanasan global. Kalian sudah pasti mendengar tentang efek rumah kaca. Sebenarnya, istilah ini diartikan sebagai radiasi sinar matahari yang terperangkap di dalam troposfer sehingga memicu adanya pemanasan global atau global warming. Yang keempat yaitu terjadinya kerusakan pada lapisan ozon. Sudah dibuktikan rahasia umum jika bumi memang mengalami peningkatan suhu, di mana suhu bumi terasa semakin panas. Tak hanya manusia saja yang merasakan dampaknya, bahkan tumbuhan juga mengalami banyak kerusakan. Hal ini juga berdampak besar pada iklim, di mana iklim mengalami perubahan yang tidak bisa diprediksi. Hal ini dipicu oleh lapisan ozon yang mengalami kerusakan. Lapisan ozon yang berfungsi untuk memfilter sinar UV sebelum sampai ke bumi, namun adanya kerusakan pada lapisan ozon tersebut, akhirnya sinar matahari tidak dapat tersaring dengan baik, sehingga suhu panas bumi kian meningkat. Sebenarnya banyak sekali dampak yang terjadi akibat pencemaran udara ini, seperti dampak ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya sebagainya. Sehingga sudah bisa kita pastikan bahwa efek yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran terhadap udara ini sangatlah kompleks. Sebelumnya saya akan memperlihatkan contoh video pencemaran udara dari asap kendaraan, dari pembakaran rumah tangga, serta dari hasil pertanian. Mari disimak videonya.